kita lanjut ke dokumen 5. Nah, dokumen 5 ini ada dokumen faktur. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan di soal itu ada dokumen faktur, ini menandakan ada transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Ya, jadi kalau faktur itu transaksinya secara kredit. Artinya kita belum membayarkan uangnya, ya kalau misalkan membeli, terus kalau misalkan kita menjual secara kredit berarti uangnya belum diterima. Nah, terus gimana sih cara membedakan ini tuh faktur pembelian atau faktur penjualan? Lihat di bagian atasnya, ya, di bagian perusahaannya gitu. Kalau misalkan di atasnya ini nama perusahaan kita, berarti faktur ini adalah faktur penjualan. Ya. Tapi kalau misalkan di atasnya ini nama perusahaan orang lain, berarti bagi kita fakturnya adalah faktur pembelian. Ya, jadi bisa membedakannya itu ini faktur pembelian atau faktur penjualan, lihat saja ke bagian atasnya. Siapa sih yang perusahaan yang ada di atasnya gitu ya, yang dicatatnya. Kalau perusahaan kita berarti ini faktur penjualan, tapi kalau perusahaan orang lain berarti faktur pembelian. Nah, anggap saja perusahaan kita misalkan namanya Salon Cantik. Nah, berarti kalau perusahaan kita Salon Cantik, ini faktur pembelian atau faktur penjualan? Penjualan. Ya, betul. Faktur penjualan ya. Faktur penjualan sudah pasti menandakan ada transaksi penjualan secara kredit. Nah, sekarang tinggal dianalisis. Ketika ada penjualan secara kredit, pengaruhnya ke akun apa? Kas dan piutang. Oke, hati-hati kas atau bukan kalau kredit. Menjual secara kredit, piutangnya udah betul. Piutang usaha ya. Sama satu lagi, lihat di bagian keterangannya kita melakukan jasa rias pengantin. Nah, perusahaan kita salon nih, terus kita sudah memberikan jasa rias. Beban. Beban atau apa? Nah, Beban jasa. Pendapat. Ya, kita menjual. Faktur ini faktur penjualan tadi. Jadi kita itu melakukan penjualan jasa, ya. Isinya memang ini agak ngecoh ya. Keterangannya itu biaya jasa rias pengantin. Tapi ingat saja ini kan faktur penjualan. Yang di atasnya itu adalah perusahaan kita. Kita melakukan penjualan gitu ya, penjualan jasa. Nah, berarti akunnya pendapatan jasa sama piutang usaha. Ya, kira-kira untuk pengaruhnya gimana nih? Bertambah atau berkurangnya? Piutang bertambah. Betul? Pendapatan jasanya berkurang. Bertambah atau berkurang? Coba pendapatannya. Bertambah. Bertambah. Iya, bertambah betul ya. Oke, jadi piutangnya bertambah nih karena perusahaan kita menjual jasa tapi uangnya belum diterima. Nah, berarti klien kita punya utang nih ke perusahaan kita. Jadi kita catat piutangnya bertambah. Terus karena kita sudah melakukan jasa, berarti pendapatannya juga bertambah. Nah, sekarang tinggal dianalisis posisinya. Piutang bertambah di sebelah mana? Di debit. Iya, betul, di sebelah debit. Kalau pendapatan bertambah? Kredit. Kredit. Iya, di sebelah kredit, betul. Nah, ini ya, jadi tanggal 6, nomor fakturnya F12-1, piutang usaha debit 8 juta, terus pendapatan jasa di kredit 8 juta juga. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai faktur? Ada. Oke, ingat aja ya, untuk faktur itu kita membedakan ini pembelian atau penjualan, lihat dari perusahaan yang ada di atasnya. Kalau perusahaan kita berarti penjualan, kalau perusahaan orang lain berarti faktur pembelian. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke transaksi 6. Oke, di sini ada bukti pengeluaran kas. Terus keterangannya itu pelunasan faktur. Nah, coba ini pengaruhnya ke akun apa? Kasnya berkurang. Kas tuh sama apa? Utang usaha. Utang. Oke.
Utang atau piutang? Coba. Utang. Utang, betul ya. Untuk pelunasan faktur jangan terkecoh ya. Pelunasan faktur ini harus kita lihat lagi dokumennya apa. Kalau dokumennya bukti pengeluaran kas, nah ini pengeluaran, berarti kita mengeluarkan uang nih. Ya, mengeluarkan uang, nah sudah pasti ini kita membayarkan utang, ya bukan menerima piutang. Ya, jadi kalau bukti pengeluaran kas, ketika ada pelunasan faktur berarti utang usaha. Tapi kalau di sininya bukti penerimaan kas, terus ada pelunasan faktur berarti piutang. Ya. Oke, sekarang pengaruhnya gimana si kas sama utangnya? Kasnya berkurang. Betul, kasnya berkurang, terus utangnya? Utangnya juga berkurang. Oke, utangnya juga berkurang, ya. Nah, sekarang kita sudah tahu pengaruhnya. Berikutnya tinggal kita analisis nih posisinya di sebelah mana. Kas sama utangnya. Kasnya di kredit, utang usahanya di debit. Oke, betul ya. Kasnya di sebelah kredit berkurangnya. Ya, terus utang usaha berkurang di sebelah debit. Ya, di tanggal 6, BKK 12/2 utang usaha 3.500.000 di debit, terus kas di bank di kredit 3.500.000. Oke, kita lihat lagi transaksi 7. Nah, ini ada faktur lagi nih. Ya, ada faktur, tapi nama perusahaan di atasnya itu orang lain. Bukan Salon Cantik. Nah, berarti ini ada transaksi pembelian atau penjualan kredit? Pembelian kredit. Oke, betul. Pembelian kredit. Nah, coba bayangin ketika kita membeli sesuatu secara kredit, uangnya belum dibayarkan, berarti akunnya apa yang berpengaruh? Kas dan utang. Ya, hati-hati ketika kita membeli barang secara kredit, uangnya belum dibayarkan, ya, berarti belum berhubungan dengan kas. Tapi apa coba? Hutang. Utang, betul ya. Jadi kita catat ke utang usaha. Nah, sama kita lihat di bagian keterangannya. Ternyata perusahaan itu membeli kursi ya sama steamer merek LG. Ya, kira-kira nih oleh teman-teman dianalisis, kursi itu masuknya ke akun apa? Peralatan. Peralatan, betul ya. Karena kan kalau kursi itu bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Jadi masuknya ke akun peralatan salon. Nah, sekarang pengaruhnya gimana si utang sama peralatannya? Utangnya bertambah berkurang. Bertambah. Iya, utangnya bertambah, terus peralatannya Bertambah. bertambah juga, betul. Ya, ingat kalau kita membeli sesuatu berarti barangnya bertambah. Ya, di sini barangnya berupa peralatan salon. Berarti peralatan salonnya bertambah, utangnya juga bertambah karena kita membelinya tadi secara kredit ya. Oke, berarti sekarang tinggal dianalisis posisinya. Utang bertambahnya di sebelah mana? Kredit, Di kredit. Oke, kalau peralatan bertambah? debit. Ya, di sebelah debit. Nah, berarti tanggal 10, nomor buktinya ini F05, peralatan salon debit 7.500.000, terus utang usaha di kredit 7.500.000. Nah, ini tadi kita beli 2 barang ya, kursi sama steamer. Ini karena termasuk dua-duanya ke peralatan, jadi satukan aja di jumlah. Totalnya 7.500.000, terus utangnya juga sama 7.500.000. Kemudian ada dokumen 8 itu nota kontan. Nah, kalau nota kontan ini kebalikannya dari faktur ya. Kalau faktur itu transaksinya kredit, kalau nota kontan, nah ini kontan itu kan artinya secara tunai ya. Nah, ini berarti menandakan ada pembelian atau penjualan secara tunai. Terus kita lihat ini pembelian atau penjualan tunai sama kayak tadi ya. Lihat di bagian nama perusahaan yang ada di atasnya. Kalau perusahaan kita yang ada di atasnya ini, ya yang ditulis, berarti ini penjualan tunai. Tapi kalau nama perusahaannya orang lain, berarti nota kontan ini menandakan pembelian tunai. Ya. Nah, di sini perusahaannya adalah perusahaan kita, Salon Cantik. Berarti ini pembelian tunai atau penjualan tunai?
Penjualan Jual. tunai. Iya, betul, penjualan tunai. Nah, sekarang tinggal dianalisis nih. Ketika ada penjualan secara tunai gitu ya, uangnya diterima, berarti pengaruhnya ke akun apa? Kas sama pendapatan usaha. Oke, bagus. Kas sama pendapatan usaha. Ya. Nah, sekarang tinggal dianalisis. Pengaruhnya gimana nih kas sama pendapatannya? Kasnya bertambah, pendapatannya bertambah. Oke, dua-duanya bertambah ya, betul. Kasnya bertambah, terus pendapatannya juga bertambah. Kalau posisinya gimana? Kas bertambah di sebelah mana? Debit. Oke, kasnya di debit, berarti pendapatan usahanya di sebelah mana? Kredit. Kredit ya. Oke, betul. Jadi jawabannya tanggal 13, jurnalnya kas di banknya di debit 6 juta, terus pendapatan jasanya di kredit sebesar 6 juta. Oke, kemudian dokumen 9 ada faktur lagi. Ya, faktur berarti menandakan ada transaksi secara kredit, pembelian atau penjualan. Nah, tapi di sini nama perusahaan yang ada di atasnya adalah orang lain. Berarti ini pembelian atau penjualan kredit? Pembelian kredit. Pembelian kredit. Oke, bagus. Pembelian kredit. Nah, sekarang tinggal dianalisis. Ketika kita membeli barang secara kredit, pengaruhnya ke akun apa? Utang. Utang, maaf. Utang ya. Oke, betul. Utang usaha. Nah, sama kita membeli, ini katanya, membeli pewarna rambut ya sama sampo. Ini kira-kira masuk kemana nih kalau sampo sama pewarna rambut? Peralatan. Perlengkapan. Ya, ke akun, lebih tepatnya ke perlengkapan ya. Hati-hati, perlengkapan sama peralatan itu kayak mirip-mirip, cuman artinya beda. Kalau peralatan itu yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, ya contohnya kayak tadi kursi, terus juga meja, misalkan ya komputer, itu masuknya ke peralatan. Tapi kalau perlengkapan itu yang cepat habis, yang mudah habis, contohnya kayak sampo, terus pewarna rambut itu kan ketika kita gunakan kurang dari 1 tahun. Ya, kita masukin ke perlengkapan sama utang usaha. Nah, pengaruhnya gimana? Coba utang sama perlengkapannya. Ya, ketika kita membeli barang ya, utangnya bertambah berkurang. Bertambah. Iya, betul, bertambah. Terus ketika kita membeli, perlengkapannya bertambah berkurang. Bertambah. Bertambah juga, betul. Nah, sekarang sudah tahu pengaruhnya bertambah semuanya. Tinggal kita analisis nih. Utang bertambah di sebelah mana? Kredit. Di kredit. Oke, kalau perlengkapan bertambah Debit. di debit, betul ya. Nah, berarti kita catat tanggal 29 Desember, terus fakturnya nomor G11, perlengkapan salonnya di debit 1.300.000, terus utang usahanya di kredit 1.300.000. Oke, kemudian dokumen 10 ada bukti pengeluaran kas. Kalau kita lihat bagian keterangannya itu, katanya untuk pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang dari Bank Permata ditambah bunga. Jadi kita membayar angsuran gitu ya, bayar angsuran utang ditambah bunga. Kira-kira masuknya ke akun apa? Kas sama utang bank jangka panjang. Oke, kas ya sudah pasti masuknya ke kas. Terus utang juga sama tadi. Ada lagi nggak selain kas sama utang? Nah, ini kalau kita bayar utang gitu ya, kita punya utang ke bank nih biasanya kan bukan hanya utang pokoknya ya, tapi kita juga harus bayar yang namanya bunga. Nah, kira-kira bunga ini masuknya ke akun apa? Dicatatnya. Ya, kayak dicatatnya itu. Oke, jadi dicatatnya itu ke beban bunga ya. Jadi ada 3 akun dari transaksi ini, kas di bank,
terus utang bank sama beban bunga. Nah, coba dianalisis, kas di bank sama utang sama bebannya ini berkurang atau bertambah? Kas di banknya berkurang. Betul. Utang banknya berkurang. Iya, utang banknya juga berkurang ya. Kalau bebannya? Beban bunganya berkurang juga. Oke, hati-hati ya. Beban bunganya di sini bertambah. Iya, Nah, beban kalau- kan selalu ditambah. Benar. Ya, jadi ini kuncinya ya, tipsnya. Kalau misalkan di jurnal itu, biasanya beban jarang banget berkurang. Ya. Kalau beban terus pendapatan itu jarang sekali berkurang. Karena untuk beban sama pendapatan, biasanya berkurangnya itu pada saat kita menyusun jurnal penutup ya yang akan kita pelajari di pertemuan ke-8. Ya. Jadi kalau misalkan di jurnal, kita membayar beban bunga, membayar beban gaji, sudah pasti bebannya bertambah. Ya. Terus pendapatan juga biasanya kalau di jurnal umum itu bertambah. Jadi selalu dikredit. Ya. Oke, nah sekarang kita sudah tahu pengaruhnya, tinggal kita analisis posisinya. Coba kas berkurang di sebelah mana? Kredit, Betul, kasnya di kredit, utang. utang banknya di debit, beban bunganya di debit. Oke, betul ya. Kasnya di kredit, terus yang di sebelah debitnya ada dua, utang bank sama beban bunga. Nah, ya. Jadi tanggal 30 Desember, dokumennya BKK 12-4, nanti di debitnya tadi utang bank sebesar 5 juta, terus beban bunganya 200.000, dan kas di banknya berarti di total ya, 5 juta tambah 200.000 adalah 5.200.000. Oke, jadi untuk jawabannya. Tadi ada yang bertanya ya di chat itu, perlengkapan masuk ke harta. Iya, jadi betul ya, perlengkapan itu masuknya ke harta. Perlengkapan, peralatan, terus kendaraan, barang-barang gitu ya. Barang-barang intinya masuk semuanya ke harta. Contohnya kayak bangunan, terus mesin-mesin, perlengkapan sama peralatan juga masuk ke harta. Ya. Oke, ini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak boleh minta dijelasin yang mengklasifikasi kredit debit, soalnya masih agak bingung di bagian situ. Oke, boleh-boleh.